syukur bagi Tuhan, selamat beribadah dikasih dalam nama Tuhan. Malam hari ini kita dalam ibadah untuk menyembah Tuhan. Saya akan ajak kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Penyembahan itu juga sangat disukai oleh iblis, bahkan dia merebut penyembahan itu bagi dirinya. Itu sebabnya supaya kita tidak terlibat ke antikris, menyembah dia dan menerima tandanya, maka kita harus menyembah Tuhan dengan benar di dalam roh dan kebenaran. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi saya memperhatikan di sini bahwa iblis yang di akhir zaman dia akan datang sebagai antikris dan nabi palsu. Dia sangat menginginkan penyembahan, bahkan memaksa orang menyembah, dan kalau tidak mau menyembah patung binatang itu dibunuh. Saya memperhatikan semakin ke akhir zaman ini, rupanya dari awal sekalian bahwa penyembahan ini sudah sangat diinginkan oleh iblis. Saya semakin melihat arti di dalam awalnya. Kita akan perhatikan dulu Yesaya pasal yang ke-14, bahwa iblis ingin menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa, ingin menempatkan diri di tempatnya Tuhan. Saya mau ajak kita memperhatikan Yesaya 14. Saya baca pendek saja 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Satu lagi, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi iblis itu dari awal ingin menyamai yang maha tinggi untuk kedudukannya, untuk singgasananya. Dan kalau kita kembali tadi memperhatikan Wahyu pasal 13 itu, rupanya dia juga menginginkan penyembahan. Saudara-saudaraku, inilah sangat penting
bagi kita penyembah yang benar kepada Tuhan, supaya tidak nanti terlibat penyembahan yang salah yang diinginkan oleh antikris. Jadi kita boleh semakin memperhatikan saudara-saudaraku. Jadi Allah juga harus disembah, tapi rupanya iblis dalam arti ingin menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa, termasuk juga kita mendapat jawaban dari firman ini bahwa dia juga ingin disembah. Ingin disembah. Saudara-saudaraku, nanti kita boleh lihat penyembahan kepada Allah itu diawali dengan pembenaran oleh korban anak domba Allah. Baru penyucian oleh firman dalam urapan Roh Kudus, bahkan mengasihi Tuhan melebihi dari segalanya. Itulah dasar penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kalau penyembahan yang dikehendaki iblis, antikris akhir zaman, itu manusia semakin masuk di dalam dosa. Salomo saja yang dari awal katanya namanya, awal kata namanya Salom, kehidupan yang tenteram dalam Tuhan, ini menjadi menyembah berhala karena kebawa oleh perempuan yang diambilnya menjadi istrinya. Kalau kita boleh memperhatikan ini, saudara-saudaraku, bagaimana Salomo ini akhirnya juga nanti menjadi penyembah berhala. Dan dia boleh menyembah berhala karena kebawa oleh perempuan-perempuan sehingga dia berbuat dosa. Saya mau ajak kita membaca dari kitab 1 Raja-Raja. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, bukan menyembah Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Jadi ini semua adalah orang-orang yang dikuasai keinginan daging, bangsa ataupun suku. Moab adalah keturunan dari Lut melalui kedua anak perempuannya. Edom adalah yang tidak bisa menguasai nafsu makannya. Dia adalah Esau. Sidon dan Het semuanya
adalah bangsa-bangsa yang Tuhan larang untuk bergaul. Ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ini adalah membuat hati dari sedikit demi sedikit tidak lagi full menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya penyembahan, saudaraku, di akhir zaman harus penyembahan yang secara penuh, utuh. Dan penuh dan utuh itu adalah mulai dari masuk pembenaran oleh Yesus anak domba Allah. Penyembahan ke antikristus juga itu dia juga lewat nabi palsunya menunjukkan diri seperti anak domba. Jadi kalau Yesus anak domba Allah, nanti nabi palsu juga. Ini saudara-saudara, itu sebabnya saat akhir zaman ini harus berhati-hati dan harus kita menerima ajaran yang benar-benar Tuhan yang memberi. Artinya sesuai dengan yang tertulis, dengan pengertian yang benar. Jadi Wahyu 13 tadi mulai ayat 11, binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini kalau kita perhatikan mengarah kepada nabi palsu di akhir zaman. Jadi iblis, antikris, dan nabi palsu. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi ini yang dimaksud adalah antikris. Ini saudara-saudara. Jadi dia masih ada kaitan dengan pekerjaan iblis yang dari awal, yang menggoda Hawa, Adam dan Hawa, naga. Jadi setan itu cara kerjanya itu sama, hanya dia mengambil posisi di dalam waktu-waktu tertentu. Nah, ayat yang ke-12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Ini meniru Yesus anak domba Allah di dalam kematiannya. Jadi benar-benar kita harus memiliki firman yang benar, firman yang berkuasa. Jadi iblis itu juga mengambil semua cara-cara yang ada pada Tuhan. Jadi kalau ada ya pekerjaan Allah dalam 3 posisi, yaitu pertama penciptaan, karena manusia itu sudah berdosa,
maka terjadi penebusan dan selanjutnya bimbingan pendewasaan, penyempurnaan. Jadi Allah Bapa Pencipta, Yesus adalah mengadakan penebusan, Roh Kudus untuk menyertai gereja sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi iblis juga mengambil cara-cara begitu. Jadi iblis itu disebut naga. Itulah yang memulai pekerjaannya di Taman Eden. Dan yang kita lihat di sini juga binatang yang satu, dia memiliki luka tapi sembuh. Itu menyerupai pengalaman Yesus yang mati dan bangkit. Jadi antikris di dalam penyembahannya, untuk orang menyembah dia mengambil seperti pekerjaan Yesus. Jadi kita lihat di sini ya, disebut dia sama seperti anak domba. Yesus adalah anak domba Allah yang harus menderita dan mati tersalib mengadakan penebusan. Jadi di sini juga tarikan dari setan iblis, nabi palsu, dia begitu pintar mengambil seperti itu, mengelabui, dan nanti akhirnya dia minta penyembahan. Jadi kenapa dia tidak langsung? Karena hati manusia harus ditarik terlebih dahulu. Jadi setan tidak bisa memasukkan chip kalau hati manusia itu belum tertarik. Jadi pekerjaan naga di Taman Eden dibuat dulu manusia itu tertarik sampai melanggar firman, baru dikuasai. Salomo juga dibuat dulu ya bergaul dengan apa yang dilarang oleh Allah, dan dia mencintai dan mengambil menjadi istri-istrinya. Dan kalau mereka sudah ya bergaul menyatu, baru itu semakin membawa Raja Salomo kepada penyembahan berhala. Dan di akhir zaman ini, dalam Wahyu pasal 13, dibawa dulu manusia itu seperti kepada suasana Yesus, tapi nanti lama-lama dibawa kepada penyembahan yang salah. Dan itulah nanti permulaannya ya, chip atau tanda 66 itu boleh dimasukkan kepada manusia. Jadi sangat benar kalau kita bisa menyembah Tuhan dengan benar, jangan takut. Sehebat apa antikris, bagi orang yang benar kepada Tuhan, antikris tidak ada arti apa-apa. Ini saudara-saudaraku. Sebabnya dalam pasal 13 Wahyu 13 tadi ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Nah, jadi patung binatang ini diberi nyawa, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara-saudaraku, orang yang menyembah, kalau kita lanjutkan ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi mau dulu menyembah, mau dulu menyerahkan hidupnya, baru
bisa dimasuki tanda oleh antikris. 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi saudara-saudaraku, jelas kita lihat di sini penyembahan yang benar itu menjadikan tidak bisa dimasuki nabi palsu atau antikris di akhir zaman untuk memasukkan tanda 666. Kalau tidak mau menyembah, belum memberi hati menyembah, masih menyembah Tuhan, tidak boleh dimasukin tanda. Bahkan malah di sini kita lihat dibunuh. Hanya saudara-saudaraku, kita juga boleh memperhatikan terlebih dahulu, ini yang dibunuh ini walaupun bertahan, ini adalah umat-umat yang sudah memegang hukum-hukum Tuhan dan kesaksian Yesus, tapi tidak mencapai kepada ruang Maha Kudus Allah sampai mendapat sayap burung Raja Wali ataupun burung nasar. Jadi ini adalah yang ditinggal. Kalau gereja yang benar, yang bersungguh-sungguh, itu sebabnya saudaraku ini harus kita masuki. Jangan susah-susah beribadah, jangan asal-asalan, jangan ikut-ikutan, harus sampai ke kerohanian yang boleh mencapai hadirat Tuhan lewat ibadah, lewat penyembahan kita. Dan kita milik Tuhan, kita dipelihara Tuhan menjadi biji mata. Inilah bagaikan bangsa Israel, umat Tuhan yang dipelihara, bagaikan memelihara, ya bagaikan dibimbing dalam sayap burung Raja Wali atau burung nasar ini. Tapi kalau itu tidak terjadi, masih ada jalan keselamatan, tapi tanpa pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya semaunya antikris menyiksa, membunuh, dan kalaupun orang masih ada selamat di situ, itu bukan karena anugerah Tuhan lagi. Jadi ini namanya hanya karena berpegang kepada hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus, dan karena mereka sudah mengerti tentang bagaimana kalau menyembah antikris, bagaimana akan sulitnya. Karena kita lihat di sini, saudaraku, kalau mau terima tanda dan menyembah antikris, maka Allah sendiri yang memberi hukuman. Saya mau baca pasal 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Kalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan
dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi saudara-saudaraku, ini selalu semua salah, tidak menerima dibunuh oleh antikris, menerima nanti minum murka dari Allah. Kalau tidak mau menerima tanda antikris, nanti dalam masanya menerima murka Allah, minum dari anggur murka Allah, hukuman yang tersendiri. Itu sebabnya satu-satunya kita mau masuk dalam penyembahan yang benar. Kita mau masuk penyembahan itu sampai menjadikan kita kekasihnya Tuhan, sampai menjadikan kita menerima pemeliharaan Tuhan bagaikan di atas sayap burung Raja Wali. Dan itu sebabnya saudaraku, kita sudah baca Wahyu pasal 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini mendapat kemurahan. Jadi umat Tuhan yang benar-benar memasuki kategori, memasuki hadirat Tuhan untuk menerima rahmat kemurahan Allah. Jadi perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Jadi kita, saudaraku, dalam penyembahan kita, dalam kerohanian kita, pengiringan kita harus sampai bisa mendapat anugerah, yaitu kedua sayap dari burung nasar. Itu menunjukkan kerohanian kita, saudara-saudaraku. Kalau kita sudah baca dalam Wahyu pasal yang ke-12 mulai 1 itu, dia itu tidak asal berdiri lagi di tempat sembarangan. Ini menunjukkan hidup kita ini tidak lagi dalam kehidupan yang asal-asalan. Itu sebabnya dalam ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi tidak sembarang-sembarang lagi. Kerohanian tidak sembarang. Pengiringan tidak asal-asalan lagi. Berada di atas bulan itu sudah di dalam penebusan yang sempurna. Ini saudara-saudaraku, dan di dalam hal ini bukan lagi kebenaran secara manusia, bukan lagi kebenaran secara kelompok, bukan lagi kebenaran secara organisasi, tapi ini harus langsung membuka rahmat kasih daripada Allah, yang Allah mempercayakan kedua sayap burung Raja Wali itu, ya, kedua sayap burung nasar yang besar. Jadi langsung harus kepercayaan Allah. Saat-saat sekarang masih banyak kami yang benar, kelompok kami, gereja kami, organisasi kami, saudaraku, semuanya itu boleh-boleh saja, tapi yang harus kita usahakan berkenan kepada Allah sampai mengaruniakan kepada kita kedua sayap
burung nasar untuk masuk dalam pemeliharaan jauh dari hadapan ular ataupun naga itu, di mana nanti naga itu berkuasa di bumi ini 3,5 tahun. Itu sebabnya saudara-saudaraku, penyembahan kita harus sampai mengalami berdiri di atas bulan. Itu artinya penyucian darah sepenuh. Tidak ada yang kita pertahankan. Harus sampai benar-benar yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terjadi. Dan kita, biar Tuhan tolong sampai kita berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang adalah Kristus, bukan aku lagi, Kristus. Dan biar ini menjadi kesaksian kita. Jadi penyembahan kepada Allah adalah terus kekudusan, mulai kekudusan oleh darah Yesus, nanti kekudusan oleh firman dan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Dan kekudusan yang ketiga disempurnakan karena kita, biarpun sengsara sekalipun, lebih mengasihi Tuhan. Sama dengan Abraham, sakit untuk mempersembahkan anaknya. Tapi saudara-saudaraku, Abraham tidak melihat itu. Dia masih lebih mengasihi Allah. Sakit itu saudaraku. Manusia ini hanya lihat anaknya berdarah-darah, saudara, rasanya darahnya sendiri ikut seperti tertumpah, saudara. Ya. Tapi kalau Abraham memang teruji. Dia ambil pisau, sudah mau akan memotong anaknya. Dan Allah sudah melihat, meyakini, dan Abraham memiliki kesaksian yang boleh Allah katakan kepada seluruh bumi ini bahwa dia lebih menuruti Allah dalam sengsara, dan itu menjadikan ada keturunan Abraham seperti bintang di langit. Saya mau ajak kita mau baca dulu Kejadian 22 itu. Jadi inilah saudaraku, lebih mengasihi Tuhan walaupun rasa sakit, walaupun rasa pengorbanan yang sangat dalam. Dalam Kejadian pasal yang ke-22, saya bacakan ini sebentar bagi kita. Kejadian 22 ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, kalau menyerahkan ini pelihara masih ini, saudaraku, ini harus menyerahkan lewat ambil pisau, buat mezbah pengorbanan, persembahan, potong, dan di situ bakar. Tuhan melihat dia benar-benar mau. Ini sengsara, saudaraku, bukan karena dosanya, tapi karena lebih mengasihi Tuhan. Dan praktek seperti ini luas dan banyak, tapi itu menjadikan dia sangat diberkati. Terus 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan sangat banyak seperti bintang di langit. Inilah saudara-saudaraku yang harus kita renung.
Kalau seperti pasir di tepi laut ini nggak usah dipergumulkan, ini langsung terjadi. Ini sudah memang kodrat. Tapi nanti ya naga itu bisa menyemburkan airnya, dan yang nampungnya ini darat ini, pasir di tepi laut ini. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau kerohanian yang di atas ini, di langit ini terpelihara. Inilah kekudusan yang kita harus raih dalam penyembahan, supaya tidak menyembah antikris. Itu sebabnya penyembahan sangat berbeda. Penyembahan iblis, semakin banyak berbuat dosa, semakin dia senang. Itu sebabnya Adam dan Hawa dibawa dulu berbuat dosa. Salomo dibawa dulu berbuat dosa. Manusia itu Allah berikan satu pilihan. Allah tidak paksa. Dan Allah hanya berkata, seperti ada nyanyian sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jadi pilihan saudara. Allah tidak memaksa kita mengasihi dia. Tapi kalau kita mau rindu menerima kasihnya dan berkat Allah sampai pemeliharaan dan hidup yang kekal, mari kita pilih mengasihi Tuhan, saudara. Lewat melakukan firman-Nya, mulai penyucian darah, penyucian firman, penyucian berani sengsara, sampai tidak menolak sedikit pun kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya menyembah itu jangan hanya karena haleluya, haleluya, baru datang dari mana, belum sungguh-sungguh periksa diri, menyembah. Nanti bisa penyembahan. Kalau terlalu biasa saudaraku tanpa memperhatikan kehidupan pertobatan, meninggalkan hidup lama sampai mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kalau orang biasa menyembah, nanti jatuhnya kepada penyembahan antikris. Jadi antikris juga ingin menerima penyembahan. Itu sebabnya sebagai nabi palsu, dia seperti meniru anak domba Allah. Dia juga membuat mujizat-mujizat palsu. Saudara-saudaraku, ini kita lihat di sini ada mujizat-mujizat, tanda-tanda yang luar biasa. Ya. Tapi nanti lama-lama disuruh mendirikan patung, menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup. Kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung itu berbicara dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Disinilah saudaraku, kalau dalam hidupnya saja sehari-harian tidak benar-benar mengasihi Tuhan, bagaimana nanti? Apalagi tidak lagi dalam suasana normal. Gereja yang benar, firman sudah naik, Roh Kudus sudah naik. Hanya manusia sendiri dalam pilihannya masih mau menyembah Tuhan atau tidak. Kalau menyembah Tuhan, mereka mengalami penyiksaan. Kalau tidak mau menyembah, dibunuh sampai mati. Tapi kalau tidak mau disiksa dan harus masih menerima kenikmatan dunia, makan, minum, bahkan segala apapun kekayaan dunia, boleh semua dipakai, dimiliki hanya dengan menerima tanda binatang itu.
Jadi semua saudara-saudaraku, penyembahan kepada binatang itu diawali manusia ditarik berbuat dosa. Jadi penyembahan yang diwarnai dengan dosa dan kuasa dosa. Itu sebabnya penyembahan kita harus penyembahan yang kudus, semakin kudus saudara-saudaraku, sampai kepada Allah melihat kekudusan kita sudah lebih mengutamakan mengasihi Dia. Tidak ada ganjalan lagi bagi kita untuk melakukan kehendaknya, seperti Yesus, kalau boleh jauhkan cawan ini, namun bukan kehendakmu, kehendakmu lah yang jadi. Ini inti saudaraku pengiringan kita. Tidak ada yang kita pertahankan, semua kita terbuka bagi Dia. Lebih mengutamakan mengasihi Dia melebihi dari semuanya. Jadi kita sudah lihat penyembahan kepada Tuhan terus dalam kekudusan, tapi penyembahan kepada setan diawali dengan membawa manusia berbuat dosa. Jadi antikristus itu senangnya saudaraku dalam segala puncak dosa. Dan nanti kalau kita lihat Wahyu 17, Wahyu pasal 18, itulah puncak dari kuasa dan kesenangan antikris. Kekayaan dunia. Ya nanti anak-anak Tuhan berapa juta miliar naik semua pergi diasingkan, harta bendanya itu semua masuk ke antikris. Sehingga disebutkan nanti mereka itu kekayaan yang meninggikan kedagingan, suasana Babel besar. Jadi kembali lagi Babel awal, meninggikan diri, membuat itu patung yang tinggi, seolah-olah menyamakan diri, seolah-olah bisa menyamai nanti hukuman Allah itu bisa dilewati. Dan nanti Wahyu pasal yang ke-17, 18, itulah Babel yang besar. Tapi akhir dari Wahyu 18 ke 19, dalam 19 Babel itu runtuh saudara-saudara. Dan itu puncak segala dosa, kecemaran, kenajisan. Disitulah. Itu sebabnya saudaraku, penyembahan kita biar terus semakin mengalami pengudusan dan kekudusan Allah. Saat sekarang kita berusaha menyembah dalam roh dan kebenaran, supaya kita terhindar dari penyembahan kepada setan yang terus semakin dalam kenajisannya, dalam puncak sebagai Babel yang sangat besar. Kita tidak akan membaca Wahyu 17 dengan 18, tapi itulah Babel yang sangat besar. Semua di situ puncak segala dosa. Dan itu penyembahan kepada antikris yang terakhir. Sebabnya saat ini kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita menyembah Dia, kita yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, saudara yang mendengar firman ini, perbanyak terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semakin terjadi kudus dan kudus, kudus dan kudus, itu penyembahan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada setan, berdosa, cemar. Dan nanti baca Wahyu 17 dan 18, itu puncak segala kecemaran, penyembahan persekutuan dengan antikris. Tapi kita bukan untuk dihukum, adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan. Sebabnya apapun yang terjadi sekarang, biar ujian cobaan penderitaan, mari teguh, mari setia, tetap menyembah Tuhan. Apapun terjadi, biar hati kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita mau menyanyi pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita menyembah